Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zainuri dari Prodi HKI. Saya mendapat tugas dari Bapak dosen Bapak Fikri Farikhin di mata kuliah Tarbiyatul Manaqib. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah istighfar yang ada di dalam kitab I'anatul Ikhwan. Saya akan membahas yang pertama tentang hakikat istighfar sebagai tazkiyatun nafs atau penyucian diri. Istighfar yang kita kenal adalah sebagai sabun pembersih jiwa, pembersihan noda hitam. Setiap dosa meninggalkan titik hitam di hati. Istighfar berfungsi mengikis doa tersebut agar cahaya ilahi nurullah dapat masuk dan memberikan pemahaman sebuah kemakrifatan. Yang kedua yaitu tentang transformasi mental. Istighfar yang dibahas bukan sekedar menggugurkan dosa, tetapi mengubah mentalitas hamba dari sombong dalam tanda kutip merasa suci menjadi rendah hati tawaddu karena menyadari kekurangannya. Yang kedua, keutamaan istighfar secara mendalam. Selain poin-poin yang telah saya sebutkan tadi, kitab ini seringkali menekankan dimensi berikut. Yang pertama, pintu segala kebaikan atau miftahul khair di dalam istighfar. Istighfar dianggap sebagai kunci membuka gembok penghalang doa. Terkadang doa tidak dikabulkan bukan karena Allah tidak mendengar, tapi karena terhalang oleh tumpukan dosa. Karena juga kita itu sering mengeluh, kapan sih doa saya ini dikabulkan? Kapan sih doa kita ini dikabulkan? Lah, di sini dijelaskan bahwasanya doa yang tidak dikabulkan itu bukan tidak didengar oleh Allah, tetapi karena terhalang oleh tumpukan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Yang selanjutnya yaitu rezeki yang tak terduga. Merujuk pada Quran surat An-Nur ayat 10 sampai ayat 12, istighfar bukan hanya mendatangkan uang tapi juga keberkahan berupa hujan yang cukup, keturunan yang baik dan ketenangan hidup. Solusi psikologis. Di era modern, istighfar adalah terapi terbaik untuk anxiety atau kegelisahan. Kalimat astaghfirullah mengembalikan kontrol hidup kepada Allah sehingga beban pikiran berkurang. Penjelasan yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu syarat dan adab mengamalkan istighfar. Yang pertama yaitu hudurul qulub, kehadiran hati. Membaca istighfar 1000 kali tanpa kesadaran hati hanyalah gerakan lisan. Kitab ini mengajarkan agar saat beristighfar, hati merasa malu dan menyesal nadam atas kesalahan masa lalu. Jadi ketika kita beristighfar, upayakan di dalam istighfar kita itu atau di dalam hati kita itu merasakan sebuah penyesalan atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Jadi seperti itu. Agar apa? Agar istighfar yang kita baca bukan hanya sebuah gerakan lisan. Yang selanjutnya tidak bertentangan dengan akidah. Amalan wirid di dalam kitab tersebut bersumber dari para ulama yang sanadnya bersambung. Selama isinya memuji Allah dan memohon ampunannya, bukan meminta kepada makhluk, maka ia sejalan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang selanjutnya menghindari istighfar al-kazabin, istighfar para pendusta. Para ulama di dalam kitab tersebut memperingatkan agar tidak beristighfar sementara tangan masih terus melakukan maksiat. Istighfar yang benar adalah yang dibarengi dengan tekad untuk memperbaiki diri atau taubat nasuha. Analis dalil dan kaidah hukum. Hadis riwayat Abu Daud. Di situ dijelaskan barang siapa memperbanyak istighfar, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesempitan, menunjukkan bahwa istighfar memiliki manfaat multidimensi. Seperti halnya dimensi spiritual, ampunan dosa, dimensi psikologis, kelapangan hati dan kesedihan, ham. Yang ketiga, dimensi ekonomi, rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Baik, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Afwan minni, idza kana al-khataya fa huwa minni wa idza kana wa sawabuhu fa huwa minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.